Kita masuk ke pertemuan kedua praktikum ya SPD 2 mengenai tipe data dan relasi tabel pada SQL Server. Ya, langsung ke tugasnya. Ya, jadi nanti buat tabel ada 4 tabel, nanti yang direlasikan tabel A dengan tabel B, tabel C dengan tabel D. Kemudian buat rekodnya atau datanya, kemudian relasikan setiap tabel ya. Sesuaikan ID jenisnya ya di tabel A dan di tabel B, kemudian tabel C ID-nya dan di tabel D disamakan ID-nya ya, kuncinya satu primary key dan satu foreign key. Oke, langsung saja prakteknya. Oke. Nah, pertama kali tampilan untuk SQL servernya koneksikan ya server name-nya, kemudian koneksikan. Kemudian buat nama database karena saya sudah buat. Kalau kalian belum buat, silakan buat nama database-nya. Klik kanan nama database. Oke, new database. Sudah. Kalau sudah, nanti isikan nama database-nya. Nanti tampilannya muncul seperti ini. Ya, isikan nama database-nya. Kemudian oke kan. Ya, jangan di-add kan, tapi oke kan isi nama database-nya. Kemudian oke kan. Ya. Nah, setelah sudah dibuat nama database-nya, kemudian tinggal diklik database ya, pilih untuk kayak tabel. Kemudian kita buat tabel ya, buat tabel klik. Oke, klik kanan table, new table. Oke, kita buat tabel A. Ya, kemudian kita buat kolomnya atau atributnya. ID masukkan ya, sesuaikan di tabel A atributnya. Tipe datanya char. Kemudian atribut yang kedua jenis obat. Kemudian char. Kalau sudah, kemudian klik kanan set primary key. Ya, set primary key. Kemudian set tabelnya MS jenis obat.
Kalau sudah, oke, lihat hasilnya, refreshkan, klik aja. Oke, kemudian klik table, sudah muncul ya. Kemudian tabel yang kedua, oke, klik lagi table, new table. Oke, kemudian tabel kedua, masukkan atributnya. Tadi coba nanti kalau mau edit, ini untuk isi datanya. Oke, desain. Ya sudah, kemudian tabel yang kedua, tabel ID obat, kemudian tipe datanya char, kemudian ID jenis obat, char, kemudian nama obat, char, harga, numerik, kemudian stock in, oke. Kemudian tanggal kadaluarsa itu that time. Kalau sudah, save kan. Tabel obat. Oke, sudah. Kemudian buat tabel yang ketiga, eh, jabatan ya, tabel C, ID jabatan, tipe datanya acak, kemudian jabatan, itu char, ganti size-nya, kemudian gaji numerik, oke kalau sudah, save kan, label, jabatan, sudah, oke kan, ya sudah masuk, kemudian tabel yang terakhir, di kanan lagi, new table, karyawan, ID karyawan, char, kemudian ID jabatan, ID jabatan, char,
kemudian nama karyawan, pajak, kemudian alamat karyawan, pajak, oke, kemudian telepon, pajak, size-nya 20, terakhir atributnya email, pajak, 20. Kalau sudah, save kan. Kemudian ganti MS card, ya, oke kan. Oke, sudah masuk. Kemudian eh, yang kedua kita buat datanya masing-masing. Saya ambil sampel saja. Satu. Kalau mau ditutup silakan tutup. Oke, ini tadi sudah ya, sudah ada tabel. Sekarang kita isikan datanya. Di poin 2 itu buat setiap tabel 5 record. Saya ambil contoh aja yang satu. Nah, open table. Oke, isikan datanya. Misalnya satu, ya jenis obat. Misalnya kapsul. Dua, dienterkan. Dua, cair misalnya ya. Kalau sudah, save saja. Save, bisa. Ya, itu. Kemudian satu lagi obat. Klik kanan open table atau edit ya, edit 2000 gitu ya. Jadi ada yang open table, pokoknya klik kanan table, ada yang open table atau edit itu. Jadi untuk menginputkan datanya atau record, ID-nya satu, jenis obatnya, ID jenis obat satu, nama obat misalnya harum, handle, harga misalnya PSK dulu. Saya lihat dulu tabel obat ya. Desain, cek. Oh, ini nama obatnya. Saya salah. Cek, save. Kita coba lagi. Obat. 10.
Harganya 1000, stok 20. Tanggalnya kadang dia mau tahun bulan ya. Dulu kita tes 01. Oke, kalau sudah enterkan. Oke. Nah, itu kalau sudah save kan ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga ya. Yang nanti isikan datanya tabel jabatan dan tabel karyawan. Kemudian isikan datanya udah, kemudian relasikan. Nah, klik database diagram, klik kanan. New database diagram, yes kan. Oke. Oke, kalau sudah lanjut. Kalau sudah di-add-kan semua tabel. Control ya, add-kan. Oke, close. Nah, kita susun ya. Tadi tabel A dengan tabel B yang dia sama ID-nya. Ini tadi saya lupa untuk primary key-nya, saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu. Tabel jabatan. Send. Tadi lupa primary key-nya, klik kanan, set primary key, save kan, pause, yes kan. Kemudian tabel karyawan, untuk editnya, desain. Ini kita kasih set primary key. Kalau sudah, save kan. Sudah save. Kemudian klik lagi database diagram, new database. Oke,
Add-kan sama kontrol dan close-kan. Oke, disesuaikan ya. Ini tabel jenis obat dengan tabel obat yang ini kan kunci utama nih. Oke, obatnya belum ada. Slow. Ini apa? Set American. Klik lagi, new database diagram. Obatnya add-kan, close. Oke. Tabel jenis obat dengan tabel obat, tabel karyawan dengan tabel, sorry, misalnya dia ini. Oke, nah kita pindahkan. Jadi yang kunci sebelah kirinya itu yang jadi primary key, sebelah kanannya foreign key-nya ya, di kunci tamu dia. Oke, kalau sudah perhatikan. Nah, nah, kemudian baru kita relasikan. Yang kita relasikan itu di tabel yang foreign key. Klik ya, saya kasih contoh. Relationship, klik kanan tabel relationship ya yang ada jadi kunci tamu nih masing relationship, kemudian muncul foreign key relationship. Oke, kemudian add kan, kemudian klik ya ada tanda tambah table and column specific ya, kemudian ada tanda tumble button ya titik 3, klik saja. Nah, ini kita samakan tabel M primary key-nya kan ID obat. Di tabel MS obat itu eh, tabelnya kan di MS obat tabelnya tabel obat, di jenis obat dengan ID jenis obat. Dan, oke, saya hapus dulu. Ini kita klik relationship. Lalu klik kanan relationship. Oke, kolom ya,
Klik ini dulu. Obat. Oke, kita lanjut ya. Klik kanan, tabel MS obat, relationship, kemudian add-kan, kemudian tables and columns spesifikat, klik karena tombol 3 buttonnya, kemudian ganti primary key-nya tadi jenis obat ya, tabel jenis obat, primary ID jenis obat, di tabel obat juga sama, tambahkan ID-nya. Oke, kalau sudah oke kan, close. Oke, ini jadinya langsung save ya. Oke. Untuk tabel jabatan dengan karyawan juga sama. Eh, Klik tabel karyawan ya sebagai tabel foreign key-nya. Klik kanan relationship, kemudian add-kan, klik tombol add, kemudian pilih tabel and column spesifikat, kemudian klik ya tanda tombol ada titik-titik, kemudian ganti jabatan, ID jabatan, kemudian karyawan, jadi jabatan, dan terus ya, kita tarik. Nah, ini hasilnya kalau sudah save kan diagram tugas 2 gitu kan. Oke, yes kan. Oke, tutup. Jadi refresh saja. Oke, refresh. Nah, ini muncul ya, berarti sudah tersimpan. Saya tutup. Kemudian saya untuk backup ya, ya, untuk backup ya tadi sudah relasi. Kemudian untuk backup ya, misalnya kita mau apa laptop kita rusak atau kita kerjakan dari tempat teman ya praktek nanti dibuka lagi, tapi harus dibukanya di SQL Server juga. Klik nama database, saya refresh database, ini kita backup ya. Kemudian task di tag. Nah, ini nama database yang mau kita backup, oke kan saja. Oke, nanti itu akan tersimpan di C. Oke, di C di SQL servernya ya. Di folder SQL Server, di program files biasanya. C
Open file. Nah ini ya di C program file Microsoft SQL Server. Ini ya. Nanti untuk backup ya. Nah ini di sini. Oke, jadi kita lihat di situ foldernya. Sampai besar lagi. Jadi ya database tag saya tadi terhapus dan di backup. Oke, ini aja saya kasih contoh ya. Oke, tag, kemudian add kan. Nah tadi ini ya sudah di backup, kemudian dihapus nih. Nah kita panggilkan lagi ya. Jadi tag nya. Jadi ini sudah ya, misalnya saya backup tas, kemudian klik kanan tas di tag kan. Nah sekarang kita panggil ya, tag add. Itu sudah nggak ada ya nama database-nya. Nah saya panggil di kita. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah sekarang untuk backup, ini mau kita backup. Kemudian pilih tas, kemudian di tag. Oke, nanti tampilannya munculnya seperti ini. Oke, kalau sudah, oke kan? Kalau mau lihat ya, mau lihat di mana tempatnya. Di sini ya.
oke kan aja. Oke, ya, jadi dia sudah tidak ada di tampilannya. Nih ya. Nah, dia database ya, ini mau nggak ada. Nah, sekarang mau saya kembalikan. Ya, klik database, kemudian attach, kemudian add kan lokasinya. Nah, biasanya di sini nih, data atau backup, simpannya, yang mana mau kita kembalikan. Terhapus ya, tapi harus di backup dulu kalau sudah oke kan. Oke, aktifkan aja. Oke, ntar tampilannya dia kita mau pas kita. Nih saya mau saya hapus ya. Ini backup. Oke, ini sudah nggak ada ya. Saya kembalikan. Terus, nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti kayak gini. Add kan. Nah, di sini nih untuk backupnya. Ini tadi sudah nggak ada. Ini kita kembalikan. Lalu kita hapus dulu ya. Kita hapus. Ini kita coba hapus. Lalu kita kembalikan ya tadi database. Kemudian attach. Oke, nanti ada tampilan seperti ini. Harusnya ditutup semua. Ini ya. Nah, dan nanti di sini nih tersimpan database-nya. Tadi mau mengembalikan. Kan. Oke, masih ada yang terbuka. Cek ya. Cara mengembalikan. Sudah oke kan?
bentuknya gini. Kalau untuk mengembalikan ya, ini di mana disimpan nama database-nya. Nah, sini kita simpan ya di SQL Server dan SQL 1. Itu ada beberapa folder backup. Kemudian ini, oke kan? Sebentar. Nah, database, test. Saya hapus ya. Saya hapus. Dan saya hapus ya. Oke kan? Oke. Nah, klik database. Nah, kemudian attach, kemudian add, kemudian pilih nama tampilannya. Nah, di tampilannya seperti ini. Jadi ya, sudah terhapus. Oke kan? Ya. Oh, ini ada berapa yang muncul? Ya. Oke. Nah, kita kembalikan. Nah, database-nya nggak ada semua nih. Ya, klik nama database, kemudian attach, kemudian add kan. Nah, pilih yang mana mau kita panggil ya.
database, tes. Ini tampilannya. Dan di sini kita simpan. Dan akses. Ya, harusnya ada yang terbuka lagi. Oke, nah ini misalnya kita panggil ya. Tadi kan sudah nggak ada, oke kan? Oke, nah muncul lagi nama database-nya ya. Oke, dia ada yang terbuka, makanya nggak mau. Dia nanti tutup semua dulu ya. Ada yang terbuka nih. Ya, jadi mau nanti ditutup dulu loh. Nah, ya, misalnya jadi oke kan. Nah, ya kalau sudah oke kan. Nah, ini lagi kan, ini kan, checklist, oke kan. Ini hilang. Oke, nah nanti tinggal seperti itu ya. Kamu backup, tinggal balikin, attach. Saya ada yang kebuka. Oke, kalau gitu ya. Nanti kalau sudah klik dihapus dulu ya. Ya, eh, misalnya jadi ya, tas, detect, ya. Nah, checklist kan, baru oke. Oke, nah hilang dia. Oke, terus, nah, oke. Jadi nanti ditutup dulu ya. Oh, itu. Kalau sudah, tinggal klik ya, tampilannya seperti ini. Oke, tinggal pilih kalau sudah oke kan. Tapi dihapus dulu ya.
Ya, dan nanti kalau sudah tinggal pilih. Ini saya ada yang kebuka. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah oke kan, saya harus tutup lagi baru mau dibuka. Oke. Kalau udah dikerjakan tugasnya ya. Dikumpul minggu depan. Oke, sekian. Terima kasih.